Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini di balai warga yang tercinta kita ini, ya, dalam kesibukan bapak-bapak semua kita bisa kumpul dan mudah-mudahan malam ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Pertama yang saya sampaikan, salam hormat saya untuk Pak RW selaku Pak RW di RW 11 ya Pak ya, Pak Sony Pak ya. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Hakim sebagai Pak Kadus dan Pak Denny sebagai Kadus 6, dan juga seluruh bapak-bapak yang hadir di sini yang saya muliakan. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa visi misi yang alhamdulillah sudah saya buat dalam waktu singkat. Yang visi dan misi ini serta program yang saya buat itu sekelabatan ada di pikiran saya, yang intinya saya ingin membuat Merapen ini lebih baik lagi. Ya, tapi tidak lepas dari itu apa yang saya akan lakukan itu semua dari dukungan dan support dari semua warga yang ada di sini, khususnya RT 011, RT 010, maaf. Ya, jadi kalau saya berjalan sendiri saya tidak akan maju, kita tidak akan maju. Saya mau dukungan semua bapak-bapak yang ada di seluruh kawasan Ravenia, khususnya RW 10, RT 10, supaya bisa ikut mendukung jalannya pemerintahan seandainya nanti saya terpilih. Ya, dan juga mungkin saya terpilih juga saya akan merangkul bapak-bapak yang ada tadi memaparkan, karena secara sekilas cukup baik sekali semua visi misi yang tadi Pak Leo sampaikan dan juga Pak Haji yang sampaikan tadi, ya. Jadi saya akan merangkul mereka. Ya. Baik, singkat kata saya coba sedikit memaparkan apa yang saya buat. Masker buka. Oh siap. Oh, siap. Nah, ya kenapa ya? Nggak dengar dia, nggak dengar. Speakernya deketin, speakernya di sini. Oh, Wali malu Pak ya. Baik Pak, saya ingin menyampaikan visi yang udah saya buat sebenarnya nggak jauh beda sih, ya, dari beberapa yang ada tadi. Intinya ini karena memang kita semua kita paham dan kita mengerti, dan memang di sini butuh satu sosok yang bisa mempersatukan warga tersebut Pak. Ya, jadi yang saya buat visi di sini adalah mewujudkan kerukunan hidup antar warga yang dilandasi dengan toleransi beragama, yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Mudah-mudahan saya bisa mempersatukan warga yang ada di sini. Dan ke depan tidak ada gap-gapan lagi, nggak ada lagi yang begini begitu. Wah, nggak mau saya. Kalau begitu nggak akan maju kita. Terus bikin kalah sama sebelah. Ya, saya malu terus terang aja. Ya. Yang kedua visi. Tadi visi sudah, terus kemudian misi ya. Misi yang pertama saya ingin sampaikan adalah menjaga dan memelihara kerukunan antar warga. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan lingkungan di RT 010. Yang ketiga, memfasilitasi keinginan warga untuk musyawarah dan mufakat dalam segala kegiatan, termasuk kegiatan sosial, agama, budaya, pemudaan, olahraga, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita satu suara, saya sebagai perantara. Semua ide dari bapak-bapak semua. Saya hanya meng-ACC, kalau dikira ini sudah sesuai prosedur, tidak menyalahi aturan, kita laksanakan sama-sama, dan saya sendiri, ya, sama-sama Pak. Kemudian yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan administrasi KRT-an. Ya selama ini ya mungkin kita akan coba rubah seperti
yang kita sesuaikan dengan zaman globalisasi saat ini. Ya, kita tidak boleh tatap muka, jadi punya cara-cara lain. Dan itu nanti akan kita kembangkan. Seperti apa? Lebih lanjutnya saya tidak mungkin jelaskan di sini karena akan lebih panjang lagi nanti. Sementara visi misi ini kita bacakan secara singkat, tapi kita jelaskan secara padat. Ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan pendidikan dan perekonomian. Jadi pendidikan seperti apa? Seperti PAUD ataupun pengajian-pengajian kecil, dan perekonomian mungkin secara bakti sosial ataupun kita lihat ada warga kita yang kurang mampu atau apa, kita bisa coba berikan santunan kepada mereka. Itu visi saya, Pak. Tadi nggak terlalu banyak visi, tapi insya Allah semuanya mengena. Ya, untuk masa jabatan saya, apabila saya dipercaya, apabila saya ditunjuk, dan ya kita sama-sama, Pak. Nggak mungkin saya jalan sendiri. Lanjut, saya sampaikan program kerja. Saya buat di sini program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Program kerja jangka pendek minimal 3 bulan. Yang saya akan lakukan adalah yang pertama, saya akan tingkatkan kebersihan. Kebersihan dulu yang sangat mudah kita rubah. Karena kalau yang lain-lainnya butuh waktu dan butuh perencanaan dan butuh biaya. Nah, kalau kebersihan sekali komando, ayo kita kerja bakti semua. Betul, Pak ya? Betul ya. Kebersihan, karena penting sekali kebersihan itu. Dengan dilakukan dengan gotong royong. Tiap-tiap gang kita akan pantau nanti. Kemudian yang kedua, yang program kerja yang kedua untuk jangka pendek secara 3 bulan ke depan, saya akan lakukan untuk bagaimana caranya meningkatkan keamanan, khusus di RT 010. Keamanan akan saya tinjau dari pertama adalah parameternya, lingkup area yang diamankan, termasuk pagar, pinggir-pinggiran, batas, kemudian penerangan, Pak. Yang sangat mudah itu penerangan. Nanti saya akan koordinasi dengan ketua mandiri bagaimana caranya bisa mengeluarkan budget untuk melakukan peningkatan penerangan yang ada di satu yang saya lihat, dua hal itu yang mungkin perlu kita coba, ya. Kemudian yang ketiga, ya saya akan himbau kepada masing-masing warga untuk juga melakukan keamanan pribadi masing-masing di wilayahnya. Mungkin dengan cara kita pasang CCTV, ya, 1 kamera di setiap gang dengan menggunakan wifi yang ada, bisa kita lakukan itu, Pak. Itu untuk bagaimana cara meningkatkan keamanan. Jadi program jangka pendek saya buat tadi kebersihan dan keamanan, ya, 2 hal itu. Kemudian yang ketiga, saya akan melaporkan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Garis tebal, Pak. Dapat dipertanggungjawabkan. Percuma kalau bikin laporan secara apa-apa tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tahu kan saya akan menjalankan amanah dari bapak-bapak semua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, terakhir saya minta tolong dievaluasi, Pak. 3 bulan sekali minimal. Jadi pengurusan RT saya yang akan saya pimpin nanti, saya minta saya kumpulkan warga, kita tolong evaluasi. Sekaligus tatap muka, sekaligus kita perkenalan dengan warga. Mungkin ada warga yang baru kontrak atau yang bagaimana, mungkin ada hal-hal yang perlu RT ketahui yang selama ini tidak kita tahu, ya. Karena kalau kita ada intensitas pertemuan minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali, insya Allah pasti kita akan membaur, Pak. Ya, saya minta tolong dievaluasi. Itu yang keempat. Itu untuk program jangka pendek 3 bulan saya buat 4 poin tadi. Saya rasa cukup karena apabila ada ide-ide lain, saya rasa bapak-bapak ini banyak sekali ide-ide yang ada di kepalanya, Pak. Jadi ikut akan saya tampung, Pak, nanti di evaluasi 3 bulan sekali. Jadi saya mohon saran masukan yang dari bapak-bapak semua, ya. Itu yang 3 bulan pertama. Kemudian program jangka panjang yang akan saya lakukan, kembali saya akan koordinasi dengan tim mandiri nanti. Kita RT 10, Pak. Saya mau punya aset, Pak. Aset, ya. Saya selama ini ya nggak tahu ya ada aset, tapi
mungkin saya tidak aktif di kepengurusan, jadi saya nggak tahu asetnya seperti apa sih yang ada sekarang. Jadi saya mau punya aset seperti di lokasi lain lah. Sampai mungkin barangkali ambulan kita harus punya minimal gitu. Yang bilang nggak bisa, coba lapangan aja yang puluhan juta bisa kita bangun. Ya, sama semuanya bisa Pak. Saya mau pengen punya aset. Jadi semua warga bisa pakai. Acara sosial, acara apapun bisa dipakai Pak. Karena dari uang dari kita ya untuk kita semua Pak. Ya. Itu kemudian program jangka panjang berikutnya saya akan membangun fasilitas umum Pak. Karena di sini saya lihat arena bermain untuk anak-anak itu nggak ada, saya sedih sekali. Betul. Ya. Nggak ada sama sekali. Sementara fasilitas umum hanya terlantar begitu aja. Ya, jalur hijau nggak kelihatan. Mungkin bisa kita bangun fasilitas untuk main anak-anak, ayunan apa segala macam. Di sini kok Bapak cukup lihat semua, ahli semua membuat hal itu. Nggak perlu kita beli, tapi kita buat seperti yang sudah kita lakukan untuk membangun lapangan itu. Insya Allah bisa Pak kalau kita niatkan. Ya. Jadi saya mau itu fasilitas insya Allah akan kita bangun pelan-pelan. Ya, mungkin khususnya dari tim mandiri juga ya, nanti kita akan koordinasi. Kemudian untuk berikutnya ya terkait masalah hal yang tadi saya sebutkan untuk memiliki aset dan fasilitas umum, saya akan koordinasi dengan tim mandiri dan juga koordinasi yang baik dengan RT 07 ya, karena tidak mungkin saya bangun fasilitas untuk pribadi di RT 10 nggak bisa. Jadi untuk seluruh area pasar di Rapenia. Ya. Jadi silakan, insya Allah kalau saya amanah, Bapak percaya dengan saya akan lakukan koordinasi baik dengan tim mandiri maupun ketua RT yang akan nanti terpilih. Untuk yang terakhir, saya akan melakukan kegiatan mungkin kegiatan sosial yang untuk lingkungan warga ya. Kita coba apabila kita ada warga kita yang kesulitan atau apa yang kita ada sedikit santunan nanti yang kita akan coba berikan ke warga, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan kenegaraan, keagamaan dan lain sebagainya. Ya, intinya saya mendukung sekali apapun itu ide dari warga, saya akan tampung dan kita laksanakan sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Ya. Ini dari saya itu Pak, saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan. Prinsipnya kembali saya ingin membangun Rapenia, ya, tidak hanya memiliki aset dan juga membangun fasilitas umum, tapi saya ingin membuat tampak depan Rapenia itu berubah Pak. Ya, berubah. Jadi jangan begitu aja pohon-pohonannya begitu yang nggak ada harganya, kita rubah jadi yang punya harga di sana. Harga jual rumah di sini kita buat lebih mahal lagi Pak. Ya. Jadi jangan di bawah rata-rata. Insya Allah kalau kita bisa satu suara, bisa kompak, itu bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak semua bila ada yang terlalu berlebihan, tapi saya jujur ini yang saya buat dan ada di pikiran saya dan akan saya lakukan. Cuma saya mohon dukungan dan support dari semua Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.